Baik, teman-teman sekalian, kembali kita melanjutkan kajian kita atau pelajaran kita di video yang ketiga ini. Di mana video sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat-syarat kalam yang pertama dan yang kedua. Alhamdulillah di video kali ini kita akan membahas dan melanjutkan syarat-syarat kalam yang ketiga. Di mana video sebelumnya kita sudah membahas syarat kalam yang pertama, yaitu al-lafzu, lafaz. Lafaz adalah sebagaimana kita sebutkan suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Jadi kata-kata yang kita ucapkan harus mengandung huruf-huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua adalah al-murakkab. Ya, kita juga sudah sebutkan bahwa murakkab itu adalah ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Kemudian syarat kalam yang ketiga yang akan kita bahas pada video kali ini, syarat kalam yang ketiga adalah al-mufid. Ya, al-mufid. Ya, karena syarat kalam ada 4, dan di video kali ini kita akan membahas yang ketiga dan yang keempat insyaallah. Baiklah, syarat kalam yang syarat kalam yang ketiga adalah al-mufid. Ya, apa itu al-mufid? Al-mufid adalah ma afada faidatan sunus sukutu minal mutakallimi wassami'i 'alaiha. Ya, jadi mufid adalah apa yang memberikan faedah, yang dimana orang yang mendengarkan apa yang kita ucapkan dari kalimat bahasa Arab faham, ya, tanpa menanti ungkapan yang baru atau tanpa mengundang pertanyaan. Jadi kalimat yang kita ucapkan difahami oleh orang yang mendengarkan tanpa mengandung pertanyaan. Misalnya kalau kita mengatakan misalnya kita mengatakan dhahaba at-talibu ilal madrasati, siswa itu telah pergi ke sekolah. Nah, ini kalimat ini ketika kita mengucapkannya, maka orang yang mendengarkan faham bahwa siswa itu pergi ke sekolah. Maka kalimat ini sudah memenuhi syarat kalam yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Karena syarat kalam yang pertama adalah al-lafzu, dan lafaz sebagaimana kita sebutkan di video sebelumnya adalah suara yang mencakup atas sebagian huruf hijaiyah. Dan kalimat ini adalah kalimat yang terdiri dari beberapa huruf hijaiyah yang dirangkai menjadi sebuah kata, dan kata tersebut digabung menjadi sebuah kalimat. Makanya ini sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu al-lafzu. Kemudian syarat yang kedua dari kalam adalah al-murakkab, ya, terdiri dari 2 kata minimal. Ya, ini sudah lebih dari 2 kata, maka ini pun sudah memenuhi syarat kalam yang kedua. Dan yang ketiga, ma afada faidatan, yaitu mufid, memberikan faedah, kita ucapkan dan orang yang mendengarkan faham bahwa siswa itu pergi ke sekolah, maka ini pun sudah memenuhi syarat kalam yang ketiga, al-mufid. Ya, berbeda misalnya kalau kita mengatakan
Ya. In dhahaba at-talibu ila al-madrasati. Nah, ini kalimat yang dimulai dengan in. Artinya jika siswa itu pergi ke sekolah, ya. Kalimatnya berbeda. Kalau di atas siswa itu telah pergi ke sekolah. Kalau yang kedua, kalimat yang kedua ini, jika siswa itu pergi ke sekolah, maka ucapan ini yang kedua ini ketika kita mengucapkannya, orang-orang akan bertanya-tanya, kenapa kalau siswa itu pergi ke sekolah? Mengapa atau apa yang terjadi ketika siswa itu pergi ke sekolah? Ini akan menimbulkan pertanyaan dari pendengar atau orang yang mendengarkan ucapan kita. Ya, mengapa? Yang berbeda ketika kita mengucapkan kalimat yang pertama, siswa itu telah pergi ke sekolah. Ini sudah jelas. Orang akan tahu, oh, siswa itu pergi ke sekolah. Tapi kalau kita mulai dengan kata in, ya, jika siswa itu telah pergi ke sekolah, maka orang akan bertanya, kenapa kalau siswa itu pergi sekolah? Atau apa yang terjadi ketika siswa itu pergi ke sekolah? Maka kalimat yang kedua ini, ikhwan dan akhwat sekalian, meskipun memenuhi syarat kalam yang pertama dan yang kedua, lafaz, ya, bersuara dan mengandung sebagian huruf hijaiyah dan terdiri dari dua kata minimal dan lebih, ya, murakkab. Tapi kata yang kedua ini belum memenuhi syarat mufid, ya, ma'afada faedah, dan memberikan faedah, orang yang mendengarkan akan faham dan tanpa mengandung pertanyaan. Tapi kita lihat kata yang kedua ini, ketika kita mau melafazkannya atau ketika kita mengucapkannya, orang yang mendengarkan akan bertanya apa yang terjadi atau bagaimana ketika siswa itu pergi ke sekolah. Makanya ini belum memenuhi syarat kalam yang ketiga. Makanya meskipun dua syarat kalam terpenuhi tapi yang ketiga tidak, maka belum bisa dinamakan kalam di dalam ilmu nahwu. Berbeda dengan yang pertama, dhahabat thalibu lil madrasah, ya, siswa itu telah pergi ke sekolah. Ini sudah jelas, orang-orang akan paham dengan apa yang kita ucapkan. Maka kalimat yang pertama memenuhi syarat kalam yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Sementara kalimat yang kedua ini belum memenuhi syarat kalam yang ketiga, makanya belum bisa dinamakan kalam. Yang pertama sudah bisa dinamakan kalam karena ketika kita melafazkannya atau mengucapkannya, pendengar akan paham tanpa menanti kelanjutan dari apa yang kita ucapkan. Berbeda dengan ini, in dhahabat thalibu ilal madrasah, ya, ketika siswa itu pergi ke sekolah, maka pendengar akan menanti ungkapan selanjutnya, apa yang terjadi ketika siswa itu pergi ke sekolah, maka belum bisa dinamakan kalam. Boleh jadi kelanjutan dari kalimat ini, jika siswa itu pergi ke sekolah, maka ia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Nah, masih ada kelanjutan dari ungkapan ini. Makanya belum memberikan faedah yang jelas dari orang yang mendengarkannya. Makanya belum bisa dinamakan kalam menurut ulama nahwu. Ya. Jadi ini pengertian dari mufid. Ya, harus betul-betul kalimat yang kita ucapkan atau kata-kata yang kita ucapkan yang berbahasa Arab harus jelas dan mudah dipahami oleh pendengar dan tanpa menanti ungkapan yang baru. Berbeda dengan kata yang kedua ini, ya. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian bisa memahami syarat kalam yang ketiga, yaitu mufid, yang memberikan makna yang jelas dan mudah dipahami oleh orang yang mendengarkan apa yang kita ucapkan, ya. Sekarang kita pindah ke syarat kalam yang terakhir, yang keempat, al-wad'i. Kita melanjutkan syarat kalam yang terakhir. Syarat kalam yang terakhir adalah bil wad'i. Ya, ini syarat kalam yang terakhir, bil wad'i. Ya, dari al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi yang keempat adalah bil wad'i. Ya, apa itu bil wad'i? Di antara syarat kalam, ya, sebagian ulama nahwu menafsirkan bahwa ini maksud dengan al-wad'i dari pengertian atau syarat kalam adalah al-qasdu. Al-qasdu. Ya, ini sebagian ulama nahwu menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan al-wad'i adalah
al-qasdu. Maksudnya ya kalimat yang kita ucapkan atau kata-kata yang kita ucapkan itu memang sengaja kita ucapkan, ya kita maksudkan ucapan tersebut kita katakan, ya, kita ada mengucapkan kalimat tersebut dengan sadar, dengan ada maksud atau memang kita sengaja untuk mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Misalnya kita mengatakan qara'tul Qur'ana. Nah, misalnya kita mengatakan qara'tul Qur'ana, saya telah membaca Al-Qur'an. Ya, kita mengucapkan atau ketika kita mengucapkan kalimat ini, ya kita memang harus sadar. Ya, kita harus sadar mengucapkan kalimat ini atau dalam keadaan sadar dan kita maksudkan, ya ada maksud kita untuk mengucapkan kalimat ini. Makanya inilah yang dimaksud dengan al-qasdu. Makanya orang yang ngigau atau orang yang bermimpi atau orang yang mabuk misalnya, ketika ia mengucapkan kalimat ini, misalnya ada orang yang bermimpi ngigau di dalam tidurnya, kemudian mengucapkan kata-kata qara'tul Qur'an, saya telah membaca Al-Qur'an, maka meskipun kalimat yang ia ucapkan berbahasa Arab memenuhi syarat yang pertama yaitu al-lafzu, ya suara yang mencakup huruf hijaiyah, karena kalimat ini adalah kalimat yang terdiri dari beberapa huruf hijaiyah, dan al-murakkab terdiri dari 2 kata, ini sudah 3 kata, kemudian al-mufid memberikan makna yang jelas, ini maknanya jelas, qara'tul Qur'an, saya membaca Al-Qur'an, orang akan paham, oh saya membaca Al-Qur'an. Namun kalimat ini belum memenuhi syarat yang yang keempat, yaitu al-wad, al-qasdu, harus ada maksud. Sementara orang yang tidur, orang yang lupa, atau orang yang mabuk misalnya, ketika mengucapkan kalimat ini, dia mengucapkan kalimat tersebut tanpa ia sadari, karena ia sementara mabuk atau sementara tidur, sementara ngigau ia mengucapkan kalimat ini, makanya dia tidak ada maksud untuk mengucapkannya. Maka meskipun kalimat ini, kalimat yang ia ucapkan orang yang ngigau tersebut, mengucapkan kalimat ini memenuhi syarat yang pertama lafaz, memenuhi syarat yang kedua murakkab, dan memenuhi syarat yang ketiga mufid, namun belum memenuhi syarat yang keempat yaitu al-wad. Ya, sengaja ia ucapkan, sadar ketika ia mengucapkan kalimat ini. Karena orang yang ngigau, orang yang mabuk, orang yang bermimpi atau orang yang lupa, ketika mengucapkan ini dalam keadaan tidak sadar, ya, makanya belum bisa dikategorikan kalimat ini sebagai kalam. Ya, kenapa? Karena di antara syarat kalam yang keempat adalah al-qasdu. Menurut sebagian ulama nahwu, ya harus kita maksudkan sengaja atau kita sadar mengucapkan kalimat ini. Ya, makanya ketika kita berpendapat atau mengambil pendapat yang pertama al-qasdu, ya, harus kita sengaja mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab tersebut, ya, harus kita sengaja. Makanya orang yang lupa, orang yang tidak sengaja, orang yang mimpi, meskipun memenuhi ucapannya memenuhi syarat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, tapi belum memenuhi syarat yang keempat yaitu sadar atau sengaja ia ucapkan, maka belum bisa dikategorikan sebagai kalam menurut sebagian ulama nahwu, karena syarat terakhir belum terpenuhi. Ya, orang yang tidur, orang yang ngigau, orang yang mabuk tidak sadar. Sementara syarat kalam yang keempat, ya, kita harus sadar mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Ya, kecuali kalau kita memang orang yang sadar, orang yang sengaja mengucapkan, kita membaca Al-Qur'an, kemudian ada kawan kita lewat misalnya, kemudian kita mengatakan qara'tul Qur'an, saya membaca Al-Qur'an. Kita mengucapkan kalimat ini dengan sadar. Ya, kita sengaja mengucapkan kalimat ini untuk mengabarkan kepada teman kita, maka ini bisa dinamakan kalam, kalimat menurut penafsiran ulama nahwu yang mengatakan al-qasdu, bahwa al-wad' itu adalah al-qasdu, ya, karena lafaz yang pertama memenuhi syarat murakkab, mufid, dan al-qasdu kita sengaja mengucapkan. Ya, berbeda kalau orang yang tidur. Ya, saya kira ini mudah untuk dipahami, ya, bahwasanya penafsiran pertama yang dimaksud dengan al-wad'i adalah al-qasdu, ya kita harus sadar mengucapkan apa yang kita katakan. Ya, makanya orang yang lupa, tidur, ngigau sebagaimana yang kita sebutkan tadi, meskipun
ia mengucapkan kalimat-kalimat berbahasa Arab dan memenuhi syarat yang ketiga, tapi belum memenuhi syarat yang keempat, yaitu al-qasdu, sadar. Ya, karena orang yang mimpi sebagaimana yang kita katakan tidak sadar mengucapkan kalimat tersebut. Jadi ini syarat kalam yang keempat, yaitu al-wad'i. Dan sebagian ulama nahwu menafsirkan bahwa makna al-wad'i adalah al-qasdu, ya, sengaja kita ucapkan, kita mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab itu dengan sadar. Ya, saya kira jelas dan insya Allah akan mudah dipahami. Kita lanjut ke penafsiran yang kedua menurut sebagian ulama nahwu. Karena al-wad'i ada dua penafsirannya. Penafsiran yang pertama al-qasdu, dan penafsiran yang kedua insya Allah kita akan sebutkan setelah ini. Kita hapus ya. Jadi kita lanjut ke syarat kalam yang terakhir, bil wad'i. Sekarang penafsiran yang kedua menurut ulama nahwu, bahwasanya yang dimaksud dengan bil wad'i adalah al-arabiyyah, bahwasanya ucapan tersebut atau kata-kata yang kita ucapkan itu harus berbahasa Arab. Ya, jadi ini penafsiran ulama nahwu, sebagian di antara ulama nahwu tentang makna al-wad'i, yaitu al-arabiyyah, harus berbahasa Arab. Ya, kita kasih contoh. Misalnya kita mengatakan qara'a at-tullabu al-kutuba, siswa-siswa itu telah membaca beberapa buku. Maka kalimat ini ikhwan dan akhwat sekalian berbahasa Arab. Makanya sudah mencakup atau sudah memenuhi syarat kalam yang keempat, yaitu bil wad'i, berbahasa Arab. Ya, meskipun kita ucapkan kalimat ini sadar atau tidak sadar, ya, atau orang yang bermimpi mengucapkan kalimat ini, atau orang yang mabuk, orang yang ngigau mengucapkan kalimat ini dalam keadaan tidak sadar, tetap memenuhi syarat kalam yang keempat, al-wad'i, karena berbahasa Arab. Ya, meskipun kita tidak sadar, tapi kalimat tersebut terucap dalam berbahasa Arab, maka sudah memenuhi syarat al-wad'i menurut ulama nahwu yang menafsirkan bahwasanya al-wad'i adalah al-arabiyyah, berbahasa Arab. Berbeda dengan syarat yang pertama atau penafsiran yang pertama, bahwasanya al-qasdu. Dan insyaallah pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat, bahwasanya al-wad'i adalah al-arabiyyah, bahasa Arab. Ya, dan ini adalah kalimat yang sempurna, kalimat yang tepat, karena sudah memenuhi 4 syarat kalam di dalam kalimat ini. Yang pertama adalah al-lafzu, ya, suara yang mencakup atas sebagian huruf hijaiyah, dan kalimat ini adalah kalimat yang terdiri dari beberapa huruf hijaiyah. Kemudian al-murakkab, ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar, yang terdiri dari 2 kata atau lebih. Ini sudah lebih dari 2 kata. Dan syarat kalimat dalam ilmu nahwu adalah minimal 2 kata, murakkab. Kemudian al-mufid yang ketiga, yang kita jelaskan tadi. Al-mufidu, ma'afada faidatan, apa yang memberikan faedah, yang dimana orang yang mendengarkan apa yang kita ucapkan ini paham tanpa menanti kelanjutan atau tanpa menanti pertanyaan yang baru. Dan kalimat ini ketika kita mengucapkannya, qara'at tullabu al-kutuba, ini adalah kalimat yang jelas dan orang akan paham. Makanya syarat yang ketiga pun terpenuhi. Dan syarat yang keempat adalah al-arabiyyah bil wad'i, harus berbahasa Arab, dan ini adalah kalimat yang berbahasa Arab. Maka kalimat ini memenuhi 4 syarat kalam, lafaz, murakkab, al-mufid, dan bil wad'i, berbahasa Arab. Nah, ini adalah kalimat yang sempurna yang mencakup keempat syarat kalam. Ya, meskipun kita ucapkan dalam keadaan tidak sadar, tapi menurut ulama nahwu yang lain bahwa maksud dari atau arti dari al-wad'i adalah bahasa Arab. Ya, makanya ikhwan dan akhwat sekalian, ya, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, Inggris, Bugis, Makassar, Jawa, bahasa Bengkulu tidak termasuk kalam, karena bahasa tersebut bukanlah bahasa Arab. Karena syarat kalam yang
keempat adalah al-Arabiyah, berbahasa Arab. Dan insya Allah ini adalah pendapat yang paling tepat dibandingkan dengan pendapat yang pertama, yaitu al-Qasdu. Ya. Saya kira ini jelas, mudah dipahami, dan alhamdulillah kita sudah membahas syarat-syarat kalam. Ada 4 di video-video sebelumnya, dan video kali ini kita sempurnakan syarat-syarat kalam, mulai dari lafaz, kemudian murakkab, kemudian mufid, kemudian al-wad'i. Insyaallah semoga antum-antum paham dengan apa yang dijelaskan di papan tulis ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita di dalam memahami bahasa Arab. Terakhir, kepada ikhwah dan akhwat sekalian, jikalau kalian atau antum-antum sekalian ada yang kurang dipahami dalam penjelasan ini atau di video-video sebelumnya tentang syarat-syarat kalam, ya silahkan diajukan pertanyaannya di kolom komentar, atau antum-antum sekalian dapatkan kesalahan di dalam penjelasan apa yang kami jelaskan ini maupun di video-video sebelumnya, ya silahkan dimasukkan komentarnya atau saran-sarannya di kolom komentar. Ya, semoga kita tetap istiqomah di dalam mempelajari ilmu nahwu. Ya, karena ilmu nahwu, ikhwan dan akhwat sekalian, di dalam bahasa Arab, ilmu nahwu adalah sesuatu yang sangat penting. Bahasa Arab tanpa nahwu itu bagaikan sayur tanpa garam, kurang lengkap. Banyak orang yang bisa berbahasa Arab, bisa bercakap bahasa Arab, namun ia tidak mengerti ilmu nahwu. Karena sebagian orang atau sebagian santri mengatakan bahwa nahwu adalah pelajaran yang sulit. Ya, ini adalah sebagian mereka. Makanya sebagian di antara santri ada yang bisa berbahasa Arab tapi tidak paham dengan kaidah-kaidah nahwu dari bahasa itu sendiri. Kenapa? Ya, mungkin karena salah satu alasan mereka atau salah satu sebab kenapa mereka mengatakan sulit mempelajari ilmu nahwu, karena ia tidak paham dengan pembahasan awal. Karena ilmu nahwu, pembahasan pertama, pembahasan kedua, pembahasan ketiga, dan seterusnya sampai pembahasan terakhir itu saling berkaitan. Pembahasan pertama akan berkaitan dengan pembahasan mubtada khabar misalnya, atau pembahasan naibul fa'il, maf'ulun bi, kana wa akhawatiha, inna wa akhawatiha, babu mansubatil asma atau babu marfu'atil asma, itu akan saling berkaitan di pembahasan pertama. Makanya ketika orang yang paham pembahasan pertama, pembahasan awal dari pembahasan ilmu nahwu, insya Allah ia akan lebih mudah memahami pembahasan-pembahasan selanjutnya. Karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya belajar ilmu nahwu itu awwaluha shab wa akhiruha sahal. Ya, awalnya saja sulit. Ketika di akhirnya insya Allah akan mudah. Ketika kita memahami pembahasan pertama, insya Allah dengan izin Allah kita akan lebih mudah memahami pembahasan-pembahasan selanjutnya. Karena itu ilmu nahwu sangat berkaitan antara bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab terakhir. Ya, makanya ketika kita paham bab 1 misalnya, kita paham bab 2, maka bab 3 dan bab seterusnya kita akan lebih mudah memahaminya. Tapi orang yang mengatakan bahwa nahwu itu sulit, mungkin ia tidak paham di pembahasan pertama, tidak paham di pembahasan kedua, maka di pembahasan ketiga dan 4 dan seterusnya ia akan tidak paham lagi. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwa pembahasan ilmu nahwu dari pembahasan pertama sampai pembahasan terakhir itu saling berkaitan. Maka untuk memahami pembahasan selanjutnya, kuncinya harus paham di pembahasan pertama. Ya, semoga antum sekalian paham dengan pembahasan yang kami bahas video sebelumnya, di video-video sebelumnya atau di video terakhir ini, di pembahasan kalam. Dan insya Allah setelah ini di video selanjutnya kita akan bertemu lagi di pembahasan pembagian tentang kalam. Ya, saya kira cukup. Ya, kita memohon kepada Allah agar Allah berikan keistiqomahan kepada kita, Allah berikan kemudahan di dalam mempelajari ilmu nahwu. Karena dengan ilmu nahwu kita bisa atau kita dapat mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab, kita dapat merangkai kata demi kata menjadi sebuah kalimat yang baik, yang fasih, yang mana orang-orang akan paham dengan apa yang kita ucapkan. Dan dengan ilmu nahwu kita akan insya Allah akan lebih mudah memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Rasulullah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Ya, saya kira cukup. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya di pembahasan tentang pembagian kalam.